Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi mulai Sabtu 3 September pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kenaikan BBM langsung memancing reaksi publik. Di beberapa daerah, diantaranya di Mataram, massa dari berbagai aliansi mengepung kantor DPRD NTB. Massa melakukan aksi saling dorong dengan aparat, merusakkan pintu gerbang DPRD hingga membakar ban guna melakukan penolakan atas kenaikan BBM yang merugikan masyarakat. Sementara itu di Jakarta, sejumlah elemen masyarakat menggelar demo memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di Patung Kuda dan DPR Jakarta Pusat. Ribuan personel polisi diturunkan untuk mengamankan demo tersebut. Kenaikan harga BBM memang dilakukan tidak mendadak. Pemerintah sudah memberikan peringatan jauh-jauh hari. Pemerintah beralibi kenaikan harga BBM dikarenakan gejolak harga minyak dunia dan kenaikan subsidi energi yang terus meningkat serta jebolnya kuota BBM bersubsidi menjadi alasan pemerintah mengambil sikap. Namun kenaikan harga BBM langsung berdampak pada harga komoditas pangan. Selain komoditas pangan, tarif angkutan umum juga mulai mengalami kenaikan. Di Bogor misalnya, tarif angkutan kota naik sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah menyiapkan tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai BBM yang ditujukan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan. Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bakti dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi. Selamat petang Bapak-bapak, apa kabar? Selamat petang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Prima terlebih dahulu. Pak Prima, penolakan kenaikan harga BBM ini terjadi di mana-mana. Apakah keputusan pemerintah menaikkan harga BBM ini sudah final dan masih mungkin untuk direvisi? Baik, mungkin pertama kita harus melihat latar belakang dari kenaikan BBM. Kenaikan BBM ini sebetulnya adalah merupakan kebijakan pemerintah yang mengalihkan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan melalui penyesuaian harga. Jadi kalau kita lihat saat ini penikmat daripada BBM itu kalau yang dari golongan miskin seperti solar dari total subsidi 143,3 triliun itu hanya 5%, yaitu sekitar 0,79 triliun yang dinikmati oleh rumah tangga miskin. Dalam hal ini adalah petani dan nelayan. Jadi sisanya 89% dan 11% ini dinikmati masing-masing oleh dunia usaha dan rumah tangga yang lain. Kemudian Pertalite dari subsidi 93,5 triliun itu 20% ini dinikmati oleh 4 desil terbawah dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang total jumlahnya adalah 16,1 triliun. Nah, jadi dengan adanya kebijakan ini diharapkan bahwa penikmat daripada subsidi ini bisa lebih tepat sehingga yang tadi yang masyarakat yang miskin juga diberikan bantalan oleh pemerintah seperti tadi disampaikan oleh Bapak Presiden yang jumlahnya adalah sekitar 24,17 triliun melalui 3 jalur yaitu BLT, bantuan subsidi upah dan juga melalui earmarking dana transfer umum yang akan dilakukan oleh daerah sebesar 2% yang totalnya sekitar
Baik. 2,17. Ya, Pak Tulus, apakah penyaluran bantuan tunai ini merupakan solusi yang tepat untuk membantu masyarakat terdampak akibat kenaikan harga BBM ini, Pak Tulus? Ya, secara teori dan di atas kertas memang ketika ada tekanan harga yang sangat tinggi dan memicu potensi inflasi yang tinggi dan menggerus daya beli konsumen, memang bantalan-bantalan sosial itu adalah instrumen yang relatif tepat dengan asumsi penerimanya by name by address dan tidak salah sasaran. Karena ketika secara teori itu tepat dan betul, tapi ketika tidak di backup dengan data yang akurat, data yang direformasi, itu yang kemudian bisa menimbulkan persoalan baru di mana yang menerima belum tentu yang berhak dan yang tidak menerima ternyata orang yang seharusnya menerima. Itu yang saya kira underline yang harus dilakukan. Nah, terkait dengan itu sebenarnya memang yang utama adalah terhadap kenaikan harga BBM ini memang yang paling krusial adalah bagaimana pemerintah mengendalikan efek domino dari dampak kenaikan harga ini, baik pada konteks ekonomi real ya seperti kebutuhan pangan dan lain sebagainya, plus kenaikan tarif transportasi ya, karena ketika kenaikan tarif transportasi itu dilakukan, berarti kan harus dikontrol apakah kenaikan itu sesuai dengan porsi yang dilakukan atau sebaliknya. Karena ketika efek domino itu terlalu besar, itu yang menjadikan beban semakin berat. Karena sebenarnya kenaikan harga BBM jelas pasti berdampak terhadap berbagai komoditas, tetapi jangan sampai dampak itu dijadikan semacam aji mumpung dilakukan oleh para produsen, pelaku usaha ataupun spekulan-spekulan. Nah, inilah sebenarnya pemerintah ditantang dengan sangat kuat untuk mengendalikan efek domino itu sendiri. Jadi jangan sampai masyarakat konsumen menjadi korban 2 kali atau 3 kali ya, karena ada kenaikan harga BBM, kemudian diikuti dengan kenaikan harga-harga yang tidak terkendali dalam arti melebihi batas rasionalitas ataupun persentase dari kenaikan dampak BBM itu sendiri. Gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, Pak Prima, bagaimana pemerintah memastikan penyaluran bantuan tunai ini tepat sasaran dan apa upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dampak kenaikan harga BBM di mana menimbulkan efek domino yang cukup besar? Pertama, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tulus, jadi kita sebetulnya menggunakan platform yang sudah ada, ya baik tadi untuk BLT maupun bantuan subsidi upah. Ya, BLT ini datanya yang digunakan dari Kemensos dan untuk bantuan subsidi upah ini dilakukan oleh Kemenaker. Jadi dari segi by name by address-nya ini sebetulnya sudah teruji melalui program PEN yang selama ini juga sudah kita berikan buat masyarakat sebagai bantalan daripada masyarakat. Nah, kemudian juga pemerintah di sini juga memberikan lagi bantalan yang dilakukan oleh daerah. Seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Tulus, ya, melalui earmarking daripada dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan juga dana bagi hasil, Pemda ini diberikan kewenangan untuk membuat program, ya, sehingga tadi dampak daripada inflasi tadi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dan ini tentunya juga menggunakan data-data yang telah teruji sebelumnya. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Pak Astera Primanto Bakti, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan juga Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Ya pemirsa, buntut insiden polisi tembak polisi, Kapolsek Uwai Pangubuan dicopot dan dimutasi. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.